Dimanapun saat ini adik-adik berada, berjumpa kembali bersama kami, tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team dalam Bina Rohani Virtual 2. Bagaimana kabar adik-adik? Kita semua berharap selalu sehat. Nah, untuk lebih ceria dan semangat, kami akan memberi sapaan salam untuk adik-adik. Salam sunflower, salam sehat, salam sunflower team, selalu bersinar, ceria. Sekarang kakak minta semua siapkan diri dan kita akan bersama-sama menyapa dengan tepukan salam. Adik-adik sudah siap? Kita mulai ya. Salam sunflower, salam sehat, salam sunflower team, selalu bersinar, ceria. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk pada proses. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dan bergerak terlebih dahulu dengan judul lagu Halo, Hello, Hola. Adik-adik persiapkan diri kalian ya. Kita akan bernyanyi dan bergerak bersama. Kita ulangi lagi dengan lebih semangat. Adik-adik siap ya? Adik-adik, kita semua merasa senang, merasa bersuka karena Yesus selalu menyertai kita semua. Sekarang
kita akan mohon berkat Tuhan untuk setiap proses bina rohani virtual kita. Adik-adik, kita siapkan diri, ambil sikap doa yang baik, duduk yang manis, dan fokus. Semua sudah siap? Mari kita berdoa. Kita doakan bersama-sama dengan pelan-pelan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu menyertai kami semua. Kami diberi kesehatan yang baik, sehingga pada masa pandemi ini kami masih bisa belajar di rumah. Semoga kami hidup dengan disiplin untuk kebaikan semua orang. Ya Yesus, berkatilah kami agar dapat mengikuti kegiatan bina rohani virtual ini dengan baik sampai selesai. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik semua, selanjutnya akan ditemani oleh Kak Aldo. Ya adik-adik, sekarang bersama Kak Aldo. Siapa ya yang suka bermain? Kak Aldo yakin adik-adik semua pasti suka bermain. Sekarang kita akan bermain bersama. Kak Aldo punya permainan yang tentunya menarik dan seru. Nama permainannya adalah game benda bergerak. Game benda bergerak. Adik-adik tinggal menyiapkan pensil. Sebagai bendanya tinggal siapkan pensil. Kak Aldo akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu dan adik-adik mendengarkan. Aturannya sederhana, benda yang sudah dipilih adik-adik, pensil, nanti akan digerakkan sesuai arahan atau instruksi dari Kak Aldo. Arahannya seperti apa? Kak Aldo akan membuat tepukan 1-4 kali. Kalau Kak Aldo membuat 1 kali tepukan, adik-adik menggerakkan pensil ke depan. Ya, 1 kali tepukan menggerakkan pensil ke depan. Kalau Kak Aldo membuat 2 kali, 2 kali tepukan menggerakkan pensil ke belakang. Kemudian kalau Kak Aldo membuat 3 kali tepukan, adik-adik menggerakkan pensilnya ke samping kiri. Selanjutnya, kalau Kak Aldo membuat 4 kali tepukan, adik-adik menggerakkan pensilnya ke samping kanan. Kemudian, kalau banyak tepukan, adik-adik bebas menggerakkannya ke depan, ke belakang, samping kanan atau samping kiri, sampai Kak Aldo berhenti tepuk tangan. Kak Aldo ulangi ya. 1 kali tepukan ke depan, 2 kali tepukan ke belakang, 3 kali tepukan ke samping kiri, 4 kali tepukan ke samping kanan. Kemudian kalau banyak tepukan, bebas menggerakkan kemana saja sampai Kak Aldo berhenti tepuk tangan. Baik adik-adik, Kak Aldo akan mencontohkannya terlebih dahulu. Ya, seperti itu ya adik-adik. Kak Aldo memastikan adik-adik sudah siap dan memegang pensilnya masing-masing. Sudah siap? Kak Aldo mulai ya. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua.
Oke adik-adik, gimana? Seru kan permainannya? Namun dalam permainan tadi tentu ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Sekarang Kak Aldo memastikan adik-adik sudah mengambil alat tulis, mempersiapkan dan mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Ya, dalam permainan tadi pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah mendengarkan dan melakukan sesuai aturan. Mendengarkan, ketika Kak Aldo tadi menjelaskan, adik-adik mendengarkan. Dan setelah itu melakukan sesuai dengan aturan. Yang kedua, fokus dan konsentrasi. Kalau adik-adik fokus dan konsentrasi, tentunya adik-adik sangat mudah sekali dalam melakukan permainan tadi. Yang ketiga, memperhatikan, ya, bukan hanya mendengarkan saja, tetapi memperhatikan dengan baik. Ketika ada yang menjelaskan, memperhatikan dengan baik. Yang berikutnya, mengingat, tentu harus diingat, ya. 1 kali tepukan menggerakkan pensilnya kemana, 2 kali tepukan menggerakkan pensil kemana, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya harus diingat sehingga adik-adik bisa bermain dengan baik. Dan yang terakhir adalah tepat waktu, ya, tepat waktu, sehingga dalam permainan tadi bisa menyelesaikan dan bermain dengan tepat waktu, yaitu secara bersamaan. Ya, terima kasih karena adik-adik sudah melakukan hal-hal ini, sudah mendengarkan, sudah fokus, ya, fokus, memperhatikan, mengingat dan tepat waktu. Karena adik-adik sudah melakukan hal ini, berarti adik-adik sudah siap masuk pada inti Bina Rohani Virtual yang kedua dengan tema Aku Pribadi Citra Allah yang Disiplin. Nah, disiplin. Pasti kata ini sudah tidak asing lagi buat adik-adik. Tetapi apa adik-adik sudah paham apa itu disiplin? Disiplin adalah sikap taat, patuh, dan bertanggung jawab terhadap peraturan. Ya, sikap taat, patuh, dan bertanggung jawab terhadap peraturan. Tentu sikap ini sudah ada dalam diri adik-adik. Akan tetapi, apakah adik-adik sudah melakukannya dalam hidup sehari-hari? Misalnya, bertanggung jawab dengan peraturan di rumah, berbicara sopan pada orang tua, ya, berbicara sopan, tidak membentak-bentak, ya, menjaga kebersihan di rumah, terutama di kamar sendiri. Ketika adik-adik selesai tidur, ya, merapikan kamar sendiri, tidak lagi minta bantuan papa atau mama. Kemudian peraturan yang di sekolah, disiplin waktu, belajar secara daring. Ya, saat ini adik-adik belajar secara daring atau online, ya, belajar di rumah masing-masing. Apakah adik-adik sudah disiplin untuk belajar secara daring di rumah masing-masing? Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ketika guru meminta adik-adik untuk membuat tugas, apakah sudah dikumpulkan dengan tepat waktu? Tidak lagi malas-malasan, apalagi tidak sampai dipaksa, ya. Papa dan mama tidak perlu memaksa adik-adik. Adik-adik harus sadar, harus disiplin sendiri mengerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian peraturan di lingkungan sekitar, menjaga kebersihan lingkungan, ya, di lingkungan sekitar. Kemudian taat dengan protokol kesehatan, ya. Kalau pergi dari rumah, ya, pergi keluar rumah menggunakan masker, ya. Setelah pergi pulang ke rumah rajin cuci tangan, ya, harus selalu cuci tangan dengan sabun, ya, supaya terhindar dari virus COVID-19 ini. Ya, itu tadi adik-adik arti disiplin, ya, sikap taat, patuh, dan bertanggung jawab terhadap peraturan yang ada. Selanjutnya,
manfaat disiplin. Manfaat disiplin yang pertama adalah kepedulian. Peduli dengan lingkungan sekitar. Misalnya di rumah ada hal apa, barang yang tidak beres, dibereskan. Terutama misalkan adik-adik selesai bermain, membereskan sendiri, ya. Alat mainnya tadi dibereskan, dirapikan, dikembalikan ke tempat semula. Yang kedua, manfaatnya dari disiplin adalah keteraturan. Teratur, ya. Segala sesuatu dilakukan secara teratur. Makan teratur, ya. Tidur teratur, tidak terlalu malam tidurnya, sehingga bangun pagi juga teratur, ya. Bangun pagi, kemudian mandi juga teratur, ya, waktunya mandi ya mandi, dan juga bermain ada waktunya tersendiri. Berikutnya, rasa percaya diri, ya, rasa percaya diri. Ketika adik-adik misalkan saat pembelajaran ada yang tidak paham, ya, menanyakan, berani bertanya pada guru, atau hal yang lain, rasa percaya diri. Misalkan adik-adik di rumah, ya, adik-adik di rumah membuat kesalahan, berani meminta maaf pada papa, pada mama, atau pada kakak dan juga adik. Kemudian, manfaat disiplin yang berikutnya adalah kemandirian. Ya, tidak lagi manja, mandiri, makan tidak perlu disuapi lagi oleh mama. Ya, menyiapkan sendiri, ambil nasi sendiri, kemudian makan sendiri. Dan manfaat disiplin yang terakhir, sikap patuh. Nah, ini patuh tadi juga sudah Kak Aldo jelaskan, patuh terhadap peraturan, dan juga yang lebih penting, patuh terhadap orang tua. Nasihat orang tua didengarkan, bukan hanya didengarkan ya, tetapi dilaksanakan. Ya, itu tadi adik-adik ya, sikap disiplin dan juga manfaat-manfaat dari disiplin. Sekarang kita akan belajar tentang kedisiplinan. Ya, kedisiplinan. Apa itu kedisiplinan? Kedisiplinan adalah suatu sikap perilaku yang diharapkan agar apapun yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Sikap perilaku yang diharapkan, ya. Biasanya adik-adik yang masih manja, masih suka marah-marah, dikit-dikit minta tolong ke papa, "Pa, minta tolong ini, Ma, minta tolong ini." Nah, itu sikap manja. Nah, sudah tidak ada lagi harusnya ya. Ketika kita sudah mau untuk belajar tentang disiplin, kita tidak lagi manja, tidak lagi marah-marah. Tentu itu sikap perilaku yang diharapkan agar apapun yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Ya, adik-adik belajar secara daring. Kalau adik-adik sudah disiplin, pasti adik-adik bisa belajar dengan baik dan tentunya nanti sesuai dengan yang diharapkan. Baik adik-adik, untuk kedisiplinan ini adik-adik akan memahami lebih dalam lagi. Nanti adik-adik akan ditemani oleh Suster Susana SPM untuk memahami lebih lagi tentang kedisiplinan. Ya adik-adik, untuk proses berikut ini Suster akan menemani kalian. Tapi sebelumnya mari kita buat lagi salam yang tadi sudah diajarkan, yaitu salam sunflower. Yuk kita bersiap ya. Salam sunflower, salam sehat, salam sunflower team, selalu bersinar, ceria. Ya, so pasti adik-adik semua masih semangat untuk melanjutkan proses. Tadi bersama Kak Aldo, adik-adik telah belajar apa itu disiplin, juga kedisiplinan. Berikut, Suster akan mengajak adik-adik untuk melihat diri lebih pada sikap disiplin dan tindakannya. Tetapi sebelumnya, mari kita melihat sebuah tayangan video berikut ini. Maka adik-adik bersiaplah ya, dan perhatikan baik-baik
apa pesannya. Denny, bangun nak. Sudah siang. Ayo sarapan dulu. Kenapa kamarmu berantakan sekali? Iya Bu, maaf. Nanti Denny bereskan. Denny, main yuk. Ibu, Denny main dulu ya. Aku pulang. Ibu, tahu nggak buku gambar Denny di mana? Buku gambar yang mana? Ibu nggak paham. Lagian itu kan ada di kamar kamu. Harusnya kamu yang tahu. Gimana, Den? Sudah ketemu belum buku gambarnya? Belum Bu. Bisakah Ibu bantu Denny mencarinya? Ibu mau bantu carikan buku gambarmu. Asalkan kamu mau membersihkan dan janji setelah bermain. Mainan yang kamu mainkan dibereskan di tempatnya lagi. Baik Bu, Denny akan bereskan dan janji gak bakal ulangi lagi. Sudah, sekarang bereskan dulu sana. Iya Bu. Ini bukumu, Nak. Maaf, memang tadi ibu yang mengambil sebagai pelajaran buat kamu supaya kamu lebih disiplin. Iya Bu. Bagaimana adik-adik? Semua sudah melihat video singkat yang ditayangkan untuk kita. Pasti semua bisa memahami ceritanya ya. Sebentar, coba adik-adik ingat kembali ceritanya. Apa pesannya untuk adik-adik? Dalam tayangan singkat tadi ditunjukkan pada kita bahwa jika ada sikap kedisiplinan dengan menjaga kebersihan, kerapian, serta mendengarkan nasihat orang tua, hidup akan menjadi tenang dan menyenangkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sekarang, bagaimana dengan kita masing-masing? Hidup kita akan menyenangkan banyak orang jika kita masing-masing memiliki sikap
kedisiplinan. Sikap kedisiplinan yang seperti apa? Ya, tekun berdoa. Hidup kita menjadi dekat dengan Tuhan. Menggunakan waktu dengan baik. Mandi teratur setiap hari. Mandi setiap hari, 1 hari mandi 2 kali paling tidak ya. Makan teratur. Belajar mandiri secara daring. Yang saat ini adik-adik semua belajar di rumah ya, bersama papa, mama, kakak, dan siapapun yang ada di rumah. Mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak menunggu sampai mama atau guru marah karena tugasnya belum selesai. Menjaga kebersihan. Kebersihan diri sendiri, juga kebersihan di lingkungan rumah. Kerapian kamar tidur, merapikan tempat belajar, merapikan alat main yang baru saja dipakai. Mendengarkan nasihat orang tua. Kalau ada orang tua berbicara atau menyampaikan sesuatu, didengarkan. Ya, didengarkan dengan baik. Mentaati aturan. Aturan apa yang harus ditaati dengan masa pandemi ini, COVID-19 ini? Memakai masker, entah waktu keluar rumah maupun waktu bermain dengan teman. Rajin cuci tangan, ya, rajin cuci tangan. Apalagi setelah bermain, mau makan, ya, jadi rajin cuci tangan. Nah, adik-adik, itu semua penting untuk kita masing-masing, terutama saat ini kita yang selalu berada di rumah dengan belajar di rumah. Kalau kita masing-masing ya memiliki sikap kedisiplinan, hidup kita sungguh-sungguh akan teratur dan semuanya akan tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Dan hidup kita juga semakin taat dan patuh pada orang tua, taat dan patuh pada guru, berkaitan dengan pembelajaran. Dan kita juga semakin rajin berdoa. Hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kita menjadi tenang, damai, dan bahagia karena bersama Tuhan. Dan kita juga semakin rajin belajar dengan tekun tanpa diminta, tapi kita sudah bisa belajar dengan baik. Dan semakin mandiri, tidak tergantung orang lain. Yang biasa dikatakan manja, tidak ada lagi karena sudah bisa melakukan semuanya sendiri. Bisa ya adik-adik ya? Pasti bisa. Suster percaya, suster yakin adik-adik di masa pandemi ini menjadi anak-anak yang semakin memiliki sikap yang disiplin sehingga hidupnya semakin menjadi teratur. Baik adik-adik, yang pasti sekarang semua sudah semakin memahami dan mengerti apa itu sikap kedisiplinan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekarang suster akan mengajak adik-adik untuk membuat niatan. Sikap kedisiplinan apa yang akan kulakukan dalam tindakan setiap hari ya. Contohnya seperti ini, nanti adik-adik akan membuat dalam bentuk hati dari kertas dan di dalamnya ditulisi ya. Ditulisi sikap yang akan dilakukan dalam hidup sehari-hari, tidak usah banyak,
satu atau dua tindakan yang bisa dilakukan. Siap ya? Ya. Sekarang baik, siapkan kertas bekas tidak apa-apa, 1 lembar kertas, gunting, dan juga 1 lembar kertas yang bersih, yang putih bersih, bisa buffalo atau kertas biasa, ya. Baik, sekarang waktunya untuk adik-adik membuat bentuk hati. Kertas yang tadi kertas bekas bisa dipakai untuk mal, buat mal ya. Nanti mal itu akan kita pakai untuk membuat di kertas yang putih yang atau kertas buffalo tadi ya. Ya. Setelah itu nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, kemudian ditulisi sikap apa yang akan dilakukan dalam tindakan nanti ya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nanti ditulis dan diberi hiasan sesuai dengan kemampuan adik-adik memberi hiasan. Berlomba-lomba untuk memberi hiasan yang bagus. Ya. Sekarang suster beri waktu untuk kalian semua membuat bentuk hati dan juga tulisannya dan juga hiasannya. Waktunya 5 menit. Semangat! Sudah atau kertas bekas yang akan kita buat mal untuk bentuk hati, kita lipat jadi 2. Kemudian kita akan membentuk hati. Kita akan buat garisnya nanti untuk di gunting. Sudah, kita akan gunting. Jadilah hati. Sudah, kita akan membuat di kertas yang putih. Ini kertas putih yang ini yang tebal. Kita akan buat di sini sehingga nanti hasilnya menjadi bagus. Kita akan buat.
Kalau Sarah sudah berbentuk hati, ini yang di kertas yang bersih tadi, baru sekarang kita akan menulis. Ya, menulis nanti diberi judul, jadi ini contohnya, disiplinku. Ya. Disiplinku, kemudian ditulis tindakan apa yang akan dilakukan. Bisa mau menuliskan belajar lebih tekun, makan dan tidur teratur, mandi setiap hari. Ya, nanti tergantung dari adik-adik apa yang akan dilakukan. Jadi nanti terus dihias. Ya, seperti itu. Ini contoh. Ya, selamat untuk melanjutkan. Luar biasa adik-adik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Adik-adik, kakak memberi selamat untuk kalian karena telah menyelesaikan tugas membuat niatan disiplin yang akan adik-adik lakukan dalam hidup sehari-hari. Adik-adik semua, mari kita membiasakan diri sebagai pribadi citra Allah, kita hidup dengan disiplin dan mematuhi peraturan yang ada. Dengan disiplin diri membuat kita menjadi semangat untuk mencapai keberhasilan. Baik adik-adik, untuk mengakhiri Bina Rohani Virtual yang kedua ini, kita akan tutup dengan berdoa. Adik-adik silahkan ambil posisi yang nyaman, sikap duduk yang manis dan hening. Mari kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita doakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat mengikuti Bina Rohani Virtual hari ini. Semoga dengan pembelajaran ini, kami menjadi pribadi citra Allah yang memiliki kedisiplinan diri yang kuat terhadap peraturan yang ada. Berkatilah Papa, Mama, Kakak, adik, para guru, dan teman-teman dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberi kesehatan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah setia mengikuti Bina Rohani Virtual yang kedua ini. Sampai bertemu lagi di Bina Rohani Virtual berikutnya. Sampai berjumpa lagi.